Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Lambaikan tanganmu yang saat ini bersuka cita, katakan Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling dahsyat, paling meriah bagi Yesus Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini saat ini. Dan kita setiap bersuka cita memuji Dia. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Bangkit berdiri bersama-sama, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Mari sama-sama yang bersuka cita bertepuk tangan, come on. Yeah. Dengan suara yang paling keras katakan, wow. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Karena siapa? Here we go. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sama-sama bersorak katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, karena siapa? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Semua bersorak-sorai katakan, Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhan. Katakan bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Sekali lagi katakan bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut.
Sama-sama kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang besar, amin. Yang setuju lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Here we go, semua. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih. Lebih keras lagi bisa, come on. Hidupku tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Mari dengan suara yang paling keras katakan berjalan. Come on, church. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu, tanganmu menopangku. Jalani, jalani, jalani kehidupan. Amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku. Here we go. One, two, three. Menopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setia. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, jaminan hidupku. Hey! Mari sekarang jemaat Tuhan sedia angkat suaramu katakan berjalan. Come on, church. Berjalan bersamamu. That's it. Tanganmu. Jalani, oh jalani. Angkat kedua tanganmu tinggi, come on. Mana? Amin. Kau beriku ke. Kau buktikan kasih setiamu. Sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan hidup. Semuanya bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan, come on. Yesus, mari lebih lagi bagi Yesus Tuhan. Here we go. Kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Di tempat ini hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yes, you are Lord. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan.
karena Kau sungguh menakjubkan bagi kami Tuhan. Yes, You are amazing. Hey, yeah. Mari sama-sama angkat suaramu katakan, You're my everything, reason I see. You've taken me under Your wings, and closer to You I draw me. It's my life's in Your hands. My heart beats in Your perfect love. My lips shall praise You, adore You, adore You, and lifting my love I will sing. Come on, You're amazing, never changing, always with me, enthralled in my soul, overflowing, my heart offers the deepest of honor and worship. Amazing, yes, You are amazing, Lord. Come on, everybody, sing it out. You're my everything, reason I see. Oh, You've taken me under Your wing. You've taken me under Your wings, and closer to You I draw. It's my life's in Your hands. My life's in Your hands. My heartbeat in Your perfect love. My lips shall praise You, adore You, and this semuanya katakan You are amazing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart offers the deepest of honor and worship. You are amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart offers the deepest of honor and worship. Say amazing, amazing. Yes, You are amazing, Lord. Whoa, whoa, whoa. My life's in Your hands. Come on, everybody. My life's in Your hands. My heart beats in Your perfect love. My lips shall praise You, adore You, Lord, adore You. Come on, everybody, and lifting my love. Angkat kedua tanganmu, katakan, You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my overflowing, my heart offers the deepest of honor and worship. Amazing. Mari dengan segenap hati lebih lagi, mari puji Dia, mari sembah Dia, katakan, You're amazing.
amazing, never changes, always with me, enthroned within my soul, overflowing, the deepest of honor and worth. Sekali lagi mari katakan, you are amazing, you're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart offers the deepest of honor and worship. Amazing. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Kami takjub, kami kagum akan Engkau. Oh, kami sembah, kami puji Engkau. Sungguh Kau menakjubkan, sungguh Kau tiada duanya Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, sungguh tiada yang seperti Engkau, sungguh tiada yang seperti Engkau. Oh, lalamaya syaramaya se, kiaralamaya syaramaya sereremo. Haleluya, sembah Tuhan, sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya, kami agungkan, tiada yang besar seperti-Mu. Oh, kami sembah, kami sembah. Engkau menakjubkan Tuhan, sungguh Kau indah. Oh, lebih dalam lagi kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, lalamaya syaramaya yaramaya se, kiaralamaya yaramaya syaralamo, kiaralamaya syaralama. Berkata-kata dalam bahasa roh, mari berkata-kata dalam bahasa roh. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar, kiaralabaralabaralabaralabaralabaya seramo. Oh, lalamaya syaralamo, kiaralamaya se, kiaralabaralabaralabaya seramo. Tiada yang seperti Engkau. Oh, kiaralamaya syaralamo. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, you're amazing, never changes, always with me. Angkat suaramu katakan, overflowing, my heart offers the deepest of honor and worth. Sekali lagi katakan, you are amazing Lord, you're amazing. Angkat tanganmu semuanya, sembah Dia. Always with me, enthroned within my soul, overflowing,
heart offers the deepest of honor and worship. You are amazing. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama angkat suaramu, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih lagi katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, lebih lagi katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami. Sungguh dahsyat kasih-Mu dalam hidup kami. Kedalaman maut pun Engkau rela datang untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah merancangkan kehidupan yang sungguh teramat indah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa.
untuk cintamu yang begitu dahsyat, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan biarlah dengan ungkapan rasa syukur kami ingin kembali mengangkat tangan kami mengadakan wajah kami, dan kami mau berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku, ya Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Ramaya Shikara, Sungguh indah, terlalu Kau pikirkan tidak terselami. selami bagiku. Sungguh indah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh besar pengorbananmu Nama Yesus. bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pada kesempatan ini, bukan hanya saja kita melihat karya Tuhan atas setiap kehidupan kita, tetapi di bulan yang baru sama-sama kita akan terima perjamuan. Bagi saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mari sama-sama kita mau persiapkan. Dan ada ayat yang tertulis di hosti saya berkata bahwa pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Kalau dunia ini sanggup Tuhan ciptakan, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, Dia adalah Tuhan yang sanggup menciptakan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Setiap kita dapatkan keajaiban, setiap kita dapatkan mujizat, setiap kita dapatkan damai sejahtera. Pertolongan kita ialah dari Yahweh. Saya nggak tahu ayat apa yang ada di tulisan hosti saudara, tapi saya percaya itu adalah rema yang Tuhan telah siapkan untuk setiap kita. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Katakan dalam nama Yesus, kalau saudara setuju dengan pernyataan ini, roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman, percaya, katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kalau tubuhnya Dia berikan untuk setiap kelemahan, kekurangan kita, sakit penyakit kita, melalui darahnya. Saudara semua dimeteraikan dengan bilur-bilur darah Yesus Kristus. Setiap jerat penangkap burung sudah dipatahkan, setiap kutuk sudah dipatahkan. Dan hari ini kita dimeteraikan oleh kuasa kebaikan Tuhan. Mari kita angkat tinggi cawan. Katakan dalam nama Yesus kalau saudara setuju dengan pernyataan ini. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sekali
kekali untuk selama-lamanya. Sekarang terimalah dengan iman, percaya katakan, dalam nama Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sembah Dia. Hiramaya Shikinarama. Masing-masing menyembah Tuhan. Lihat betapa dahsyat, luar biasa kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dia sedang menjamah setiap yang letih, lesu, dan berbeban berat. Serahkan kepada Yesus, Dia yang memberikan kelegaan bagimu. Terus sembah. Jangan ada yang berdiam diri. Ini waktumu dengan Tuhan. Terus kami rasakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Urapan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami lebih dari pemenang. Kasih-Mu yang menjamah kami, memulihkan setiap kami. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami terima dengan iman. Irabaya Shikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang terus menuntun kami melihat kuasa Tuhan yang dahsyat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih kami sudah berada di bulan yang baru. Kami percaya
Tuhan telah menyediakan anugerah yang luar biasa, berkat yang baru atas setiap kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara bisa duduk kembali. Nah, kesempatan kali ini satu hal yang saya ingin sampaikan yaitu adalah tentang memberi. Satu waktu Yesus duduk, sementara dia ada di bait kudus, bait suci. Dia duduk menghadap peti persembahan. Dia memperhatikan orang-orang menaruh uang dalam peti itu. Banyak orang kaya yang menaruh jumlah yang banyak. Ada juga orang-orang yang menaruh jumlah yang sedikit. Dan Yesus sedang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Orang silih berganti lewat satu persatu. Dan satu waktu datanglah seorang janda miskin. Ia menaruh 1/64 dinar. Kalau di bahasa Inggris dikatakan 2 tokens coin. 2 token daripada koin. Sementara setelah Yesus melihat janda itu menaruh token koinnya, Yesus memanggil para murid dan berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Karena semua orang telah memasukkan ke dalam peti itu dari kelimpahan, yaitu semua yang ia miliki. Bahkan ia telah memberikan seluruh nafkah hidupnya. Yang menarik di sini yaitu adalah di mana ketika wanita ini memberi, ternyata wanita ini memberi bukan dari kelebihannya. Yesus tidak sedang memuji janda ini karena memberi jumlah yang sedikit. Yang Yesus puji yaitu adalah di mana wanita ini memberi dari apa yang dia miliki. Jadi pola pikirnya bukan semakin sedikit yang kita miliki, semakin rendah hati Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Ini adalah cara pandang agamawi, saudara. Tetapi kebenarannya adalah janda ini memberikan yang terbaik. Dia memberi dari hati. Kita tidak memberi untuk mendapatkan, walaupun memang Tuhan bisa memberi orang-orang yang suka memberi. Tetapi kenapa hari ini kita memberi? Alasannya apa kita memberi? Kita memberi karena Injil butuh untuk terus diberitakan. Kita memberi karena yang terhilang butuh untuk mendengar kabar baik. Saya mau mendorong saudara hari ini untuk memberi seperti janda itu. Beri yang terbaik. Kemarin saya duduk dengan salah satu rekan, dia bercerita bahwa dulu yang saya bisa beri hanya Rp12.000. Dan saya sempat berpikir bahwa malu untuk memberi 12.000. Mungkin yang terbaik bagi dia adalah 12.000. Atau mungkin bagi yang lain yang terbaik jauh lebih daripada Rp12.000. Lebih daripada jumlah. Bible berkata Tuhan melihat hati. Jadi saya tidak mau kita mendiskon apa yang kita bisa beri kepada Tuhan hanya karena kita kira ini cuma sedikit. Hanya karena kita kira malu. Hanya karena kita kira ini tidak penting. Kebenarannya, pemberian saudara itu penting. Kebenarannya, setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Kepada yang lebih, Tuhan beri tanggung jawab lebih untuk kita bisa kelola. Kepada yang kurang, Tuhan juga beri tanggung jawab untuk kita bisa kelola. Tapi perhatikan, setiap kita harus memutuskan dari hati yang terbaik. Maka dari itu kita beri bukan untuk mendapat. Tetapi kita memberi supaya firman bisa terus diberitakan ke seluruh dunia. Saya percaya
Tuhan yang telah memberikan saudara benih untuk ditabur. Tuhan yang akan menumbuhkan benih yang telah kita tabur. Satu hati kita sama-sama mau berdoa. Tapi sebelum itu saya ingin undang saudara. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhan, saudara bisa maju ke depan. Saya rindu untuk mendoakan saudara. Bagi saudara yang ada di balkon, saudara bisa berdiri di tempat saudara berada. Saudara tidak perlu turun karena ada kotak-kotak yang sudah disediakan di atas. Beri yang terbaik bukan dari kelebihan, tetapi beri dari hati. Karena saya percaya Tuhan yang akan memperhitungkan semua yang ada dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh datang membawa korban syukur kami. Kami telah berada di bulan yang baru dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus menjaga, membimbing dan menuntun setiap kehidupan kami. Dalam segala musim, dalam segala keadaan kami percayakan berkat kami datangnya dari Tuhan. Untuk itu kesempatan kali ini dengan hati yang sukacita kami mau memberi. Dengan tuntunan Tuhan kami mau memberi karena kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan terbaik dalam setiap kehidupan kami. Juga berdoa untuk rekan-rekan jemaatmu yang masih belum membawa persembahan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit di surga bagi mereka. Engkau yang membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru bagi mereka. Engkau yang mencurahkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama percaya katakan amin. Saudara bisa beri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah ini menjadi rema yang indah atas setiap kehidupan kami. Menjadi rencana yang baik atas setiap keluarga kami. Kami percaya di bulan ini setiap kami akan memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga yang diberkati Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berbicaralah dalam setiap hati kami. Bicaralah dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Berapa banyak saudara hari ini yang bersuka cita? Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh sukacita saya boleh berada di tengah-tengah saudara kesempatan hari ini. Bukan hanya sekedar kita boleh beribadah bersama-sama. Bukan sekedar kita datang sama-sama. Tetapi yaitu kita boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sementara kita boleh beribadah, berkumpul di rumah Tuhan semacam ini, kita ini seperti sedang merayakan bersama-sama kebaikan Tuhan. Selama sebulan ke depan, ya, kita akan membahas tentang great parent, tentang parenting. Setelah bulan pertama bicara tentang tubuh yang sehat, bulan kedua kemarin berbicara tentang pernikahan yang sehat. Dan sekarang bulan ini kita berbicara tentang menjadi keluarga yang hebat. Saya deklarasikan semua saudara di tempat ini memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang hebat, keluarga yang menjadi langganan mujizat Tuhan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Nah, menjadi orang tua yang hebat itu dibutuhkan sebuah tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Sementara kita mendapatkan kesempatan untuk membesarkan anak-anak.
Ini adalah sebuah berkat yang terbaik. Terkadang membesarkan anak itu bisa melelahkan, bisa bikin stres, bisa bikin judek. Saya sendiri masih teringat waktu anak saya masih bayi. Jam 2:30 pagi masih rewel, belum tidur sepanjang malam. Dan anehnya kalau siang itu dia tertidur pulas seperti malaikat. Begitu mulai jam 12 malam, melek dengan mata yang begitu berbinar-binar untuk ngajak main. Ya kan? Dan kalau disuruh tidur nangis-nangis. Wah, ini jam 2:30 pagi belum tidur, jam 5 sudah pada waktu itu harus live streaming di doa pagi. Aduh, ini bagaimana ini? Kadang membesarkan anak bisa melelahkan, bisa bikin kita bingung, bisa bikin kita stres. Tapi saudara tahu apa yang Bible katakan tentang anak? Mazmur 127 ayat 3 berkata begini, lihatlah anak-anak adalah warisan dari Yahweh. Buah kandungan adalah suatu upah. Jadi ketika kita mendapatkan anak itu adalah sebuah warisan, sebuah upah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, berbicara tentang great parents, orang tua yang hebat itu ternyata tidak secara otomatis. Menjadi great parents, menjadi orang tua yang hebat itu tidak secara tiba-tiba. Tiba-tiba kita pintar-pintar sendiri, hebat-hebat sendiri untuk bisa menjadi orang tua yang hebat. Enggak. Bahkan di Bible ada orang-orang yang sukses di dalam area-area tertentu. Ada yang sukses menjadi raja, ada yang sukses memiliki kepemimpinan yang hebat, memiliki area keuangan yang sangat diberkati. Tetapi di dalam hal mendidik anak ternyata lemah. Bahkan pembunuhan pertama yang ada di muka bumi ini yaitu terjadi di dalam keluarga sendiri. Pembunuhan pertama itu terjadi di dalam keluarga sendiri. Tentang 2 orang anak saling membunuh, Kain dan Habel. Ini menunjukkan bahwa ternyata menjadi great parents itu tidak mudah. Harus ada prinsip-prinsip yang ditanamkan. Harus menjadikan anak kita ini terang dan garam. Kadang saya sendiri bingung saudara. Siapa yang ngajarin anakku ini main drama? Kok pinter main drama? Saudara bisa bayangkan anak usia hampir 4 tahun. Dia bisa main drama saudara. Gimana main dramanya? Satu waktu istri ngantar ke sekolah, tiba-tiba anak saya batuk-batuk. Karena memang mungkin musim hujan atau apa dia batuk-batuk. Ketika dilihat, kok batuk-batuk parah ini nanti jangan-jangan menularin temannya di sekolah. Ya sudah, daripada pergi ke sekolah, dia pergi ke supermarket, pergi groceries untuk beli kebutuhan pokok. Pergilah ke sana dan main-mainlah di sana, anak saya senang dah di sana. Dan setelah dari sana enggak pergi ke sekolah lagi, langsung pulang. Jadi hari itu tidak pergi ke sekolah. Dan kemudian ada satu waktu di mana anak saya ini tidurnya kemalaman, enggak bangun-bangun. Jadi waktu bangun itu dia rewel. Dan ketika dia diantar ke sekolah, dia bisa main drama. Pura-pura batuk saudara. Supaya gak diantar ke sekolah. Ya kan? Saudara bisa bayangkan usia umur 4 tahun kurang sedikit itu bisa main drama loh. Ya, siapa yang ngajarin main drama padahal dia loh belum pernah nonton drama Korea. Ya, maka dari itu hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting orang tua tanamkan kepada anak. 3 hal penting orang tua tanamkan kepada anak. Yang pertama yaitu adalah tanamkan pikiran positif. Kenapa? Anak itu seperti spons. Mereka akan menyerap semuanya, entah itu baik, entah itu buruk, semuanya diserap oleh anak. Terutama yang paling diserap oleh anak yaitu adalah ucapan dari orang tuanya. Walaupun ada banyak suara yang akan didengar oleh anak-anak, tetapi suara orang tua lah yang akan paling menjadi lantang bagi anak-anak. Suara orang tua lah yang akan menjadi paling keras di dalam kehidupan si anak.
Walaupun dia dapatkan sosial media, dapatkan info ini dan itu. Tetapi suara orang tua lah yang paling keras di dalam kehidupan mereka. Berapa tahun terakhir mungkin saya sempat cerita, saya sering kena sakit mah. Dan waktu dicek ternyata tidak ada kondisi apapun di pencernaan saya, semua baik-baik. Berarti itu dari pikiran saya. Karena seringkali saya tergoda untuk membandingkan dengan pastor-pastor lain, dengan gereja lain. Kemudian Pastor Yusa ingatkan, pikirannya itu disetel. Daripada membandingkan dengan orang-orang yang lain. Lebih baik mikir gimana kamu bisa lebih baik dari kemarin. Bandingkan dengan dirimu lebih baik dari yang kemarin. Daripada membandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka kamu akan menjadi stres. Maka kamu akan menjadi tidak bisa bersyukur. Dan dari sana saya sadar. Dan dari sana saya menjadi lebih strong. Kenapa saya berkata ini kepada saudara? Dengan sebuah kalimat yang sesederhana itu. Akhirnya semua insecurity, perasaan yang toksik, semua pikiran-pikiran yang gak benar itu dengan sendirinya tersisihkan. Hanya dengan sebuah kalimat yang sesederhana itu. Lebih baik bandingkan dengan dirimu yang kemarin daripada bandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka gak akan bisa bersyukur. Langsung saudara, merubah paradigma saya. Nah, orang tua kepada anak tanamkan perkataan positif. Bahkan Roma 12 ayat 10 berkata gini, tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan. Yaitu dengan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah prinsip yang keren di dalam semua hubungan. Apalagi di dalam keluarga kita. Walaupun anak kita masih kecil, tetapi Bible berkata dahului dalam memberi hormat. Walaupun kecil bukan berarti kita tidak bisa memberi hormat. Hari ini biarlah kita fokus kepada anak, bukan kepada apa yang dilakukan oleh anak kita. Tanamkan ucapan positif kepada mereka. Diperlukan semangat dan tuntunan dari orang tuanya. Daripada mengatakan apa yang perlu diperbaiki, lebih baik mengatakan apa yang sudah baik dilakukan. Daripada berkomentar tentang kebiasaan buruknya, lebih baik kita memuji karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Matius 12 ayat 35 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Apa yang ada di dalam hati kita pada akhirnya akan dinyatakan. Entah itu melalui perkataan, entah itu melalui tindakan. Pertanyaan saya, dari mana hati kita diisi? Dari perkataan. Ada kalimat yang bagus berkata begini, whatever you focus your words on will grow. Apapun yang saudara ucapkan itu akan tumbuh. Dan hari ini kalau ucapan kita itu seperti air di tanah yang subur, tidakkah lebih baik hari ini kita dengan sengaja menyirami anak. Dengan kasih, dengan semangat, dengan suara yang paling dinanti oleh anak. Yaitu adalah suara dari orang tua. Begitu juga dengan Yesus, tidak pernah sekalipun Yesus mengutuki manusia. Tapi Yesus berkata bahwa mari datang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan saya percaya hari-hari ini saudara semua menjadi keluarga-keluarga yang menanamkan pikiran positif. Sehingga bukan lagi hidup kita penuh dengan kegelisahan, khawatir, merasa takut, tetapi semua saudara memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang diberkati menjadi langganan mujizatnya Tuhan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya katakan amin. 3 hal penting orang tua tanamkan pada anak. Yang pertama, tanamkan pikiran positif. Yang kedua sekarang, tanamkan identitas diri. Seorang anak akan meniru identitas dari orang tuanya. Biasanya baik. Kenapa?
Karena anak akan kemudian meniru karakter, meniru cara pikir, akan meniru moral daripada orang tuanya. Maka itu ada pepatah berkata, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Satu waktu saya sedang pergi ke Lampung dan ketika saya di sana, papa mertua saya itu sedang telepon urusan kerjaan. Sementara dia telepon, kelihatannya serius. Tiba-tiba istri saya yang ada di sebelahnya juga tiba-tiba terima telepon. Saya memperhatikan, loh kok begini? Tiba-tiba bentuknya itu seperti ini, saudara. Ya. Ini saya candid loh, saudara. Mereka nggak janjian, saya nggak kasih tahu. Mereka bisa saling gayanya itu plek jiplek begitu. Bisa sama persis, saudara. Ini apanya nggak namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Ini cuma gaya telepon aja bisa sama. Saudara lihat, identitas diri itu diberikan oleh orang tua. Dan ini hanya berfungsi ketika orang tuanya hadir. Yohanes 3:16 berkata begini, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Satu teladan yang Bapa Yahweh lakukan dalam hidup kita yaitu adalah dia mengirim Yesus datang ke dunia sebagai gambaran Tuhan yang ada di luar ruang dan waktu untuk datang ke dalam dunia, meluangkan waktu bersama dengan kita, mengimpartasikan identitasnya dalam hidup kita. Sehingga apa yang pernah dirancangkan Tuhan waktu penciptaan itu tidak hilang. Waktu Tuhan menciptakan kita, dia berkata bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Maka dari itu, biarlah momen kali ini kita menjadi orang tua yang mencerminkan karakter Kristus kepada anak. Ketika Yesus datang ke dunia, dia merubah cara kita hidup. Dia merubah cara kita berpikir. Bukan dengan kedagingan, tetapi dengan roh. Hidup dengan karakter Kristus. Roma 8 ayat 6 berkata begini. Sebab pikiran kedagingan adalah kematian. Tetapi pikiran roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Dan ternyata ketika menjadi orang tua, saudara punya panggilan yang sama. Yaitu untuk tanamkan identitas Kristus di dalam kehidupan anak. Bukan menjadi orang tua yang datang dengan otoritas, tetapi dengan menjadi orang tua yang hadir untuk menanamkan identitas diri bagi anak. Menjadi orang tua yang terlibat untuk tanamkan karakter Kristus. Matius 5:48 berkata begini. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna. Sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Dengan menanamkan bahwa anak-anak itu dicintai orang tua. Bagaimana mungkin anak merasakan kasih daripada orang tua. You are loved. Engkau dikasihi. Dalam Kristus engkau dikasihi. Di dalam Kristus engkau diciptakan sempurna. Bukan cuma love, tetapi you are chosen. Dalam Kristus engkau dipilih. Tuhan mengirimkan anaknya sehingga engkau menjadi bagian dari keluarganya. Dalam Kristus you are forgiven. Engkau diterima. Karena ketika kita terima pengorbanan Kristus, Yesus telah mengampuni secara sempurna. Bagaimana generasi kita bisa menjadi sempurna? Dengan memberikan contoh. Dengan itu, saudara sedang membentuk masa depan mereka sebagai orang-orang dewasa. Dengan cara itu, saudara sedang representasikan kasih sempurnanya Tuhan. Sebagaimana Tuhan datang hadir di dalam hidup kita. Mengasihi kita. Seperti itu kita membentuk diri. Membentuk identitas diri anak-anak kita. Ada satu tayangan video. Kemarin saya diberi
link TikTok. Sementara saya lihat tayangan video itu, wah sangat memberkati. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini biarlah kita menanamkan identitas diri itu melalui kasih Kristus. Di mana dipilih, di mana sudah diampuni. Dan saya percaya bahwa melalui video ini mungkin dia ngomongnya agak panjang tetapi dengan ketulusan hati. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. Kalau orang tua marah, itu sudah pasti dia salah dan kalah. Orang tua yang marah, yang meninggikan volume suaranya, pasti orang tua yang salah, kalah, dan tidak pengalaman. Karena marah, kalah, bentak itu cara terakhir sebenarnya. Kalau orangnya ilmunya tinggi, dia tidak perlu marah, tidak perlu bentak sebenarnya. Ada kisah 4 orang anak main bal-balan, main bola sampai sore, sampai di tengah hujan, sehingga waktu pulang 4 beriringan sudah mukanya badan sampai kaki penuh lumpur. Mereka ngantar ke rumah si Budi yang pertama, bapaknya sudah nunggu pakai gagang sapu. Begitu masuk langsung guebuk, terus semua 3 anaknya bilang kapokmu kapan bud. Kemudian mereka ngantar si Bambang. Si Bambang di depan sudah ibunya nunggu pakai sapu. Begitu masuk sabeti mereka syukur kamu syukur. Kemudian ngantar anak lagi si Toto yang nunggu juga ibunya. Kali ini sudah bawa kemucing. Wah, swabeti terus. Kemudian yang satu kan syukur. Keliru kamu. Nah, dia melihat 3 temannya dihajar oleh orang tuanya. Dia masuk rumah lewat pintu belakang. Ibunya sudah nunggu di depan pintu belakang. Tapi dia kaget waktu ibunya berkata, ayo Le, masuk mandi dulu. Sudah ibu siapkan air hangat. Ayo Nang, masuk mandi. Si anggap aja si Amin masuk, kemudian dia mandi. Dia sambil jalan, kok baik ya. Kemudian dia keluar sambil dengan takut-takut. Ibunya bilang, itu loh ada pisang goreng sama teh panas, diminum sik, dimakan sik. Sudah sana. Dia kemudian makan, tapi lawan dia nangis. Kemudian ibunya mendekat. Kenapa Le? Oh, dia langsung memeluk ibunya. Bu, semua temanku dikebuki apa Budi. Ibu kok malah baik sekali sama aku. Si ibu lembut memeluk dan mengusap rambut si anak. Le, ibu tuh khawatir sama kamu. Ibu lihat kamu pulang, ibu seneng sekali, ibu bersyukur sekali. Wah, si anak langsung geru-geru nangis sambil makan pisang goreng. Kira-kira Bapak Ibu, di antara 4 anak itu, mana yang bakal insyaf dan sadar? Ternyata membuat orang insyaf dan sadar hanya butuh cinta tanpa bentakan. Seperti halnya matahari yang bergerak dari timur ke barat, bergerak tanpa suara, tapi menghangatkan hati. Ya, seperti matahari dari timur ke barat, tanpa suara, tapi menghangatkan hati. Saya berdoa semua saudara yang ada di tempat ini, keluarga saudara penuh dengan kehangatan kasih Kristus yang sempurna. Semua keluarga saudara berbahagia dan diberkati Tuhan luar biasa. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. 3 hal penting orang tua tanamkan pada anak. Pertama, tanamkan perkataan positif. Kedua, tanamkan identitas diri. Dan yang ketiga sekarang, tanamkan disiplin dalam kasih. Love disciplines. Kasih itu memberi didikan. Walaupun anak tidak akan suka didisiplinkan, tetapi kasih itu membutuhkan disiplin. Satu-satunya cara untuk membesarkan anak yang bijak, berkompeten, yang baik hati, yaitu adalah memberi disiplin dengan kasih. Itu cara Tuhan mendidik kita. Saya ingin ajak saudara untuk baca ayat sama-sama, kita akan bergantian. Saya akan baca 1 ayat, kemudian saudara baca ayat berikutnya, kemudian saya baca berikutnya.
supaya kita menyimak sama-sama. Ibrani 12 ayat 5 berkata, sudah lupakah kamu akan nasihatnya yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Tuhan dan janganlah tawar hati bila engkau ditegurnya. 1, 2, 3 sama-sama kita berkata, sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya. Dan dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, tabahlah menanggung didikan. Karena hal itu berarti Elohim memperlakukan kamu sebagai anak. Adakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Ayat 8, 1, 2, 3 sama-sama. Jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap anak, maka kamu bukanlah anak yang sah, melainkan anak yang tidak sah. Ayat 9, selanjutnya kita telah dididik oleh ayah jasmani kita dan kita tetap menghormatinya. Bukankah kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh yang daripadanya kita beroleh hidup? 10 sama-sama 1, 2, 3. Untuk waktu yang singkat mereka telah mendidik kita dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Elohim mendidik kita untuk kebaikan kita. Sehingga kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Ada buahnya, walaupun didikan itu mendatangkan duka cita. Didikan atau disiplin itu adalah kado yang terbaik orang tua bisa berikan untuk anaknya. Saya ulangi lagi. Didikan atau disiplin adalah kado yang terbaik orang tua bisa berikan untuk anaknya. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan harta, bukan diajak jalan-jalan keliling dunia, tidak. Tetapi melalui didikan adalah kado yang terbaik orang tua bisa berikan kepada anaknya. Walaupun tidak ada anak yang suka didisiplinkan. Tetapi dalam hidup anak mereka sangat membutuhkan itu. Saya sendiri baru sadar ketika saya baca ayat Mazmur 23, 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang kematian, aku tidak takut. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Saya kira ayat ini itu berbicara tentang bagaimana Tuhan yang menghalau musuh-musuh yang ada di depan. Lembah bayang-bayang maut, banyak kengerian, banyak serangan. Gada dan tongkatnya Tuhan itu yang menghalau. Minggir, minggir, minggir. Ternyata ketika saya pelajari lagi, ternyata tongkat ini bukan untuk menghalau musuh. Tetapi tongkat itu lebih banyak untuk menuntun domba. Tongkat dan gada adalah lebih banyak untuk menuntun domba. Sehingga ketika lewat jalan terjal sekalipun domba-domba itu tidak terjatuh. Bayangkan seekor domba, rombongan domba itu bisa dituntun melalui tongkat ini. Jadi lebih banyak daripada menghalau musuh, tongkat ini lebih banyak digunakan untuk mendidik domba. Sehingga tetap di dalam didikan, sehingga tetap di dalam tuntunan Tuhan. Amsal 29:15 berkata, tongkat dan teguran memberikan hikmat. Namun anak-anak yang diabaikan akan mempermalukan ibunya. Hukuman dengan amarah itu berbeda dengan disiplin seperti tadi video. Marah karena ulah anak seringkali membuat kita membesarkan anak yang penuh amarah. Ketika kita marahin anak terus, maka dia akan besar menjadi pribadi yang penuh dengan amarah. Beri didikan bahwa keputusan mereka adalah membawa konsekuensi yang buruk adalah cara yang terbaik untuk mempersiapkan mereka mencapai kesuksesan dalam kehidupan mereka. Amsal 3:12, seperti seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya, demikian Yahweh akan menegur orang yang dikasihinya. Hari-hari ini kita pun juga dituntun Tuhan, kita pun juga didisiplinkan sama Tuhan. Tidak mungkin kita dibiarkan tergeletak
tapi ada tuntunan kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Begitu juga kepada anak. 3 hal penting yang orang tua tanamkan kepada anak. Pertama, tanamkan perkataan positif. Dengan ucapan penuh kasih. Tunjukkan kasih dengan yang lain, dengan memberi hormat. Termasuk kepada anak. Whatever you focus your words on will grow. Apa yang kita ucapkan itu akan tumbuh, saudara. Biarlah ditemukan hal-hal yang baik tumbuh dari anak-anak saudara semua. Percaya katakan amin. Yang kedua, tanamkan identitas diri. Yesus hadir ke dunia untuk impartasi identitas diri kepada manusia. Begitu juga dengan orang tua. Tanamkan karakter Kristus dalam identitas diri anak. Dengan hadir dalam kehidupan mereka. Yesus datang memberi contoh. Yesus datang memberikan teladan. Seperti itu cara yang terbaik untuk membentuk identitas anak. Dan yang ketiga, tanamkan disiplin dalam kasih. Love disciplines. Kasih itu mendidik. Didiklah dengan kasih. Yahweh akan menegur orang yang dikasihinya. Kalau orang tua tidak disiplinkan, siapa yang akan mendisiplinkan anak-anak kita? Keadaan. Keadaan yang akan disiplinkan anak-anak kita. Seperti yang sedang viral beberapa waktu kemarin. Keadaan yang mendisiplinkan akhirnya. Dan saya berdoa bahwa di gereja ini semua saudara menjadi keluarga-keluarga yang di dalam anugerah Tuhan. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari keadaan-keadaan buruk. Semua anggota keluarga saudara aman, dilindungi, dijagai Tuhan. Menjadi keluarga yang tentram, penuh dengan kebahagiaan. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tanamkan perkataan positif, tanamkan identitas diri, tanamkan disiplin dalam kasih. Saya percaya ini sebuah kebenaran firman yang kita bisa aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara untuk juga mendengarkan radio suara sangkakala di 107.9 FM. Ketika saudara sambil setir, mungkin sedang kerja di rumah atau di kantor, ya. Biarlah saudara selalu mendengarkan puji-pujian dan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Saya berdoa bahwa saudara itu menjadi keluarga yang tatak gitu saudara. Ketika alami keadaan sukar, bukan sedikit-sedikit mau menyerah, tetapi semakin tegar. Kemarin saya baru kunjungan keliling. Setelah doa fajar, jam 5 mungkin selesainya kita keliling kunjungan. Saya ketemu dengan satu pribadi yang membuat saya kaget. Dia bercerita, "Pastor, saya baru kecelakaan. Saya nyetir dengan kecepatan 100 km per jam. Dan saya nggak perhatikan, saya lengah, di depan tabrak. Dan mobilnya ringsek. Dan habis kecelakaan dia malah bersuka cita." Saya bingung, loh Bapak ini habis kecelakaan mobilnya hancur kok malah bersuka cita? Iya, dari sana saya melihat Pastor, maut pun Tuhan bisa gagalkan. Apalagi berkat-berkat Tuhan, pasti Tuhan bisa berikan dalam keluarga saya. Dari sana saya bingung, loh ini orang habis alami keadaan buruk kok bisa lihat sisi positifnya. Malah dia berkata asik ini. Loh kok bisa asik? Iya, karena pada waktu itu kami sekeluarga mungkin gak pakai seatbelt. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa selamatkan dan gak ada satu goresan pun dalam tubuh keluarga. Padahal nabrak dengan kecepatan 100 km itu pasti luka-luka. Tapi ini dijagai, dilindungi, sertai sedemikian rupa. Bahkan dia bercanda lagi. Pastor, paling tidak saya sudah pernah coba airbag. Kalau Pastor sudah pernah coba belum? Dibercandain begitu. Iya juga ya, belum pernah coba. Nah, tapi dari keadaan mengalami musibah, hatinya itu loh saudara, tetap
beriman, tetap percaya sama Tuhan. Saya berdoa, mungkin hari-hari ke depan ada dari saudara yang alami keadaan sukar. Tapi biarlah ditemukan di dalam keluarga saudara memiliki iman percaya yang kuat. Dan sementara saudara punya iman percaya, lihat tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah. Dan nanti ketika saudara pulang, tolong jangan pulang dulu karena di belakang ada booth dari Family Blessing. Salah satu cara untuk kita menjadi keluarga yang hebat adalah dengan kita punya komunitas. Dari komunitas kita akan dibangun dalam iman, bisa saling menguatkan. Maka dari itu saya mau mendorong saudara untuk bergabung di dalam Family Blessing. Saya percaya lewat Family Blessing ini ada pertumbuhan iman yang luar biasa. Ya. Akan ada banyak keluarga-keluarga hebat. Kenapa? Karena di dalam Family Blessing, di dalam komunitas, kita diberkati itu kita merayakan sama-sama. Kita sedang alami musibah, kita juga berduka sama-sama. Kita senang sama-sama. Dan ketika kita sedih, ada yang menopang, mendoakan dan memberi kekuatan. Maka dari itu saya berdoa, mulai dari saudara di momen Great Parents, beri teladan untuk ajak seluruh keluarga tergabung di dalam komunitas yang sehat. Ada banyak komunitas cuman sekedar kumpul-kumpul, ada banyak untuk sekedar hobi, komunitas yang sekedar untuk jadi bahan gosipan. Tapi saya rindukan saudara untuk bisa tertanam di dalam komunitas yang dimana kita memiliki iman yang bisa bertumbuh. Di mana kita bisa saling disupport, di mana kita bisa saling dikuatkan. Maka dari itu nanti waktu pulang jangan langsung pergi ke rumah masing-masing, daftar. Silakan daftar. Ya, beri diri untuk bersama-sama. Karena ini adalah salah satu cara iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dipisah-pisahkan, dijauhkan dari satu sama lain, diberikan dusta-dusta. Tapi ketika saudara berkumpul bersama-sama, susah. Ketika ditipu MLM ditipu investasi bodong, gak ada yang mengingatkan, ada yang memberi kekuatan. Jangan, gak boleh kayak begitu, kayak begini saja. Yuk kita berdoa yuk. Dan beda saudara. Ketika kita bersama-sama bergandengan tangan, saya yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menjadi penopang penolong di dalam setiap keluarga kita. Dan saya percaya semua saudara menggenapi menjadi great parents, punya keluarga yang selalu melihat keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Percaya, kita tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Sama-sama Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku.
terbaik bagiku. Sama-sama dengan iman kita panggil Dia. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Dengan iman Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. kami sudah terima kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kami menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi kasih Kristus. Manapun kami melangkah, kami boleh menjadi orang tua yang menanamkan perkataan positif. Bukan perkataan kutuk. Tapi biarlah pada momen kali ini Tuhan, kami mau memperkatakan berkat. Kami mau memperkatakan anugerah. Kami mau memperkatakan masa depan. Dan kami percaya apa yang kami katakan jadi dalam nama Yesus. Biarlah juga kami menjadi pribadi yang menanamkan identitas diri Tuhan. Karakter yang Tuhan telah tanamkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dilanjutkan dari generasi kepada generasi. Berkat-berkat kebaikan Tuhan tidak hanya berhenti sampai kepada hidup kami. Tetapi Tuhan sendiri yang akan melanjutkan kebaikan-Mu untuk senantiasa dalam setiap anak-anak kami. Juga biarlah Tuhan kami menanamkan disiplin di dalam kasih. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang selalu menanamkan disiplin di dalam kasih. Apapun ketika kami tergoda, biarlah kami diingatkan oleh Roh Kudus. Kami hidup sesuai dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami percaya keluarga kami ada di dalam anugerah Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan kami yang terbaik. Kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You see me through the season.
lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Halo teman-teman, mengundang kalian untuk mengikuti Fun and Blast. Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 jam 4 sore, kita akan bermain-main seru-seruan dan bersukacita bersama-sama. Dan kita akan dapat pengurapan dari Pastor Lia. So it's gonna be fun and blast. Pastikan kalian ikut ya. Kalau tidak ada kalian, tidak seru. Yesus Hamasiah, bless you. Karena Yesus di dalamku. 12 Days Miraculous Holy Land YHS Church Family 2023. Dimulai tanggal 7 sampai dengan 18 November 2023. Nikmati perjalanan napak tilas, berdoa, sekaligus berfellowship di tempat-tempat bersejarah di Israel. Bersama pembimbing rohani, Pastor Gary Jordan, Pastor Filemon Cundiantoro, dan Pastor Stefanus Suwarno. Saudara akan mengunjungi tempat-tempat profetik yang tidak ada pada tur Holy Land lainnya, seperti Pool of Siloam, Tomb of the 50 Prophets, Chorazin, Jacob Swell, Mignaledor, dan Emmaus. Kami yakin saat pulang, saudara tidak hanya membawa memori indah, namun juga iman saudara akan semakin dikuatkan. Harga mulai $2.789. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi nomor 0878 47 000 000 via WA. Gua kenal musik itu dari gereja sebenarnya dari awalnya. Gue sempat punya band rohani di tahun 2008. Gue memutuskan untuk go all the way untuk ke industri gitu. Beberapa kali gue masih contribute juga di rohani, cuman udah gak kayak dulu lagi. Tetap ku berharap Yesus kaulah penyembuh. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 6 Maret 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Ronald Stephen. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasiah, bless you. Jangan lewatkan Zoom Ibadah Wanita YHS Nasional. Never give up on your family. Sabtu 11 Maret, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Seno Wijaya dan Pastor Friskawati. Saudara dapat mengakses ibadah ini melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 880-4878-5974 dan passcode Wanita YHS. Mari menjadi berkat dengan cara mengajak keluarga, sahabat, serta orang-orang terkasih untuk mengikuti ibadah ini. Yesus Hamasiah bless you. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti Bible Study YHS, Kamis 16 Maret, jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study.
seluruh aktivis dan pejabat gereja YHS diwajibkan untuk mengikuti Bible Study ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach, bless you. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Yes, church. Mari sama-sama memuji Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa pada pelayan-pelayan kita. Mari
saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk terima berkat dari Bapak Yahweh. Tengadahkan wajah kita, angkat tangan kita untuk terima berkat. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat beribadah tempat ini, menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga demi keluarga di tempat ini dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Terutama usaha pekerjaan mereka. Kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Kau juga berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Kau jadikan berhasil dan beruntung. Pimpin dan setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Kau juga berkati apa yang mereka ucapkan ya Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh dan Putra Tunggal kita, Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.